Nah, selanjutnya untuk video kali ini kita akan mengubah tampilan di data tugas ini. Nah, ini akan kita ubah. Nah, lalu pertama-tama kita menuju ke controller tugas. Nah, di sini bentar. Nah, selanjutnya di sini kita di bagian ini yang karyawan ini, yaitu kita tambahkan tugas. Lalu ini kita samain biar rapi. Nah, lalu di dalamnya ini kita tambahkan tugas -2, lalu with. Nah, di dalam with kita tambahkan user, lalu where di dalamnya yaitu dalamnya user underscore ID, lalu kita kasih koma user dollar user. Nah, lalu di mana ID. Nah, lalu di sini kita tambahin lagi host. Nah, udah. Nah, ini itu udah selesai. Lalu selanjutnya kita ke bagian karyawan atau tugas. Nah, ini kita ke bagian index spread yang bagian karyawan. Nah, untuk ini aku hapus dulu. Nah, lalu di sini kita tambahkan yaitu row. Nah, benda. Lalu di dalamnya kita tambahkan nah, ini kita tambahin 2. Ini kita copy. Lalu kita taruh di bawahnya. Nah, udah. Ini aku giniin. Nah, untuk bagian yang ini aku tambahin nama. Lalu di sini aku tambahin -2. Nah, lalu di sini kita tambahin 2 kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita tambahin dolar tugas. Lalu user. Lalu nama. Nah, ini udah kita save. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini sudah berganti jadi nama dan ini Ana. Nah, selanjutnya kita coba di sini logout. Nah, kita coba login dengan Nara. Nah, sini kita masukkan passwordnya. Oh, salah, benar aku.
aku lupa passwordnya. Kita coba lagi. Bentar. Nah, karena di sini aku lupa sama passwordnya, jadi aku ganti jadi login pakai Nana aja. Nah, lalu kita coba login. Nah, udah. Lalu di sini kita coba buka. Hmm, Bentar, ini masih loading. Nah, dia di sini itu error karena kita lihat di sini. Nah, ini itu kan Nana kan belum ditugaskan. Nah, jadi kalau yang belum ditugaskan itu bakalan error. Nah, untuk itu di sini kita akan ubah. Nah, di sini kita tambahkan add if, lalu kita tambahkan out, lalu user, lalu habis user kita tambahkan is tugas sama dengan true. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan add files, lalu di bawahnya lagi kita beri penutup if to end if. Nah, untuk ini kita cut, lalu kita taruh di sini. Nah, ini itu jika yang masuk itu benar, yang sudah punya tugas, maka dia bisa melihat ini. Nah, ini untuk yang ini tuh dia yang belum mendapatkan tugas. Nah, untuk yang bagian else ini kita tambahkan ini. Lalu di dalamnya sini kita tambahkan if lagi. Kalian udah upload ke YouTube? Lalu di dalamnya ini aku kasih span. Nah, di dalam span ini aku tambahin kelas. Nah, di dalam kelas kita kasih vet Danger. Nah, lalu di dalamnya ini itu kita kasih belum ditugaskan. Kita save, lalu kita lihat di browsernya ini, kita refresh. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini tuh udah ada statusnya yaitu belum ditugaskan. Nah, selanjutnya untuk bagian PDF ini juga kita beri ini. Ini kita copy aja. Nah, lalu kita taruh di sini. Nah, lalu kita beri penutupnya ini. Copy. Kita taruh di bawah sini. Nah, ini itu
Bentar. Nah, ini itu jika dia sudah punya tugas, dia bisa mencetak ke PDF, lalu jika belum maka dia tidak bisa. Lalu kita save, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini dia cuma belum ditugaskan dan tidak ada tombol PDF-nya. Lalu sekarang kita coba untuk login ke ke user yang sudah ditugaskan. Nah, di sini bentar aku mau login ke siapa ya? Ke Ana. Lalu coba kita masukkan ini. Maaf ya, soalnya aku lupa sama itu loh kan passwordnya. Lupa. Jadi aku tuh buat dua password. Nyesel banget passwordnya nggak aku samain. Nah, semoga bisa. Alhamdulillah bisa. Oke, ini tuh untuk yang udah aku tugaskan kan. Nah, dia nih muncul nama anak. Lalu ini juga tombol PDF-nya muncul karena dia udah ditugaskan jadi muncul. Oke. Oke, sekarang ini untuk nama kan sudah selesai kita. Nah, lalu di sini ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini untuk namanya kita ganti jadi email. Ini juga kita ganti jadi email. Nah, lalu di sini di dalamnya ini kita kasih span. Nah, lalu ininya tuh kita cut. Ini aku ambil dari sini. Nah, ini aku cut. Aku taruh di sini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, lalu di span ini aku tambahin kelas yaitu BG primary. Kita save, kita lihat di sini di bagian kita refresh dulu. Nah, udah kita lihat. Nah, ini sudah muncul email dengan emailnya ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan bagian tugas. Nah, untuk tugas juga kita ngambilnya dari nama. Kita copy, lalu kita taruh di bawah sini. Nah, di sini aku tambahkan. Nah, ini lalu ini aku ganti jadi tugas. Lalu kita tidak perlu user, kita langsung ke tugas. Oke, kita save, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, tugasnya keluar kotak. Nah, ini sudah muncul. Lalu selanjutnya untuk tanggal. Nah, untuk itu kita copy aja dari ini. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, lalu di bawahnya juga. Nah, ini kita ganti jadi tanggal mulai. Ini juga kita ganti
Jadi tanggal mulai, lalu untuk ini kita ganti jadi tanggal selesai. Ini juga kita ganti jadi tanggal selesai. Nah, udah. Coba kita save. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia sudah muncul. Ini tanggal mulainya dan juga tanggal selesainya. Oke, itu udah berhasil. Lalu, nah di sini untuk tugas tanggal selesai dan tugas tanggal mulai ini kita kasih sepan biar cantik. Nah, kita taruh di sini, kita tambahkan sepan. Enter. Nah, lalu ini kita taruh di dalamnya sepan. Kita cut, kita taruh di sini. Nah, di dalam sepan ini kita tambahkan kelas. Nah, yaitu bed, bed info. Nah, udah. Lalu di sini juga kita tambahkan sepan. Nah, lalu ini kita masukkan juga, kita taruh di sini. Nah, ini juga kita kasih kelas, yaitu bed info. Udah. Lalu kita save. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini udah berubah. Ini kan jadi lebih cantik. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini, cetak PDF, tapi dia itu data karyawan. Nah, langsung aja kita ke VS Code. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini, routes. Nah, untuk yang ini, tugas PDF ini, kita cut, kita pindahin ke sini. Karena yang bisa mengakses yaitu orang yang sudah login kan. Nah, kita pindah ke sini. Nah, kita di sini ke bagian tugas controller. Nah, langsung di bagian ini kita tambahkan dolar user sama dengan out sama dengan user. Nah, udah. Langsung yang ini itu kita tambahin dolar add if. Nah, langsung di dalamnya ini kita tambahin dolar user yang memiliki jabatan sama dengan admin. Nah, udah. Langsung di dalam sininya itu kita tambah. Oh, ini nggak pakai add, ternyata ini if aja. Nah, lalu di sini kita tambahkan else. Nah, udah. Bentar, ini kenapa merah? Bentar. Nah, ini untuk bagian yang if jabatan admin, dia bisa mencetak yang tadi udah.
Nah, sekarang kita akan ubah yang bagian else ini. Untuk ini kita copy juga dari sini. Kita copy, lalu kita masukkan di sini. Nah, sudah. Nah, selanjutnya untuk yang ini tuh kita hapus aja. Nah, lalu kita ngambil dari yang bagian bentar, ini bagian, nah ini kita ambil, nah kita copy, lalu kita taruh di ini. Nah, di bawah sini kita paste. Nah, ini terlalu jauh, kita hapusin dulu. Nah, udah. Nah, di sini udah selesai. Oh ya, tadi ini kita ganti jadi karyawan. Tadi kan tugas. Nah, itu kita ganti jadi karyawan. Lalu di sini aku ganti juga ini jadi portrait. Nah, udah. Ini udah. Sekarang kita ke bagian nah ini karyawan. Nah, untuk itu kita copy aja dari yang ini. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini di dalam yang karyawan. Bentar. Karyawan. Nah, di sini di bagian ini coba kita hapus dulu aja ya. Nah, ini coba kita hapus dulu. Nah, lalu kita ke bagian nah, di sini untuk namanya juga kita ubah jadi data tugas. Nah, udah. Lalu kita coba ke sini, kita lihat bagian PDF. Nah, ini untuk ini kita ubah, yaitu jadi root. Root. Nah, dalamnya ada tugas PDF. Nah, udah kita save. Lalu kita kembali ke bagian sini untuk kita isi di dalamnya. Nah, di sini sebelum kita tambahkan, kita coba cek dulu. Di sini kita sudah bisa masuk ke PDF apa belum. Nah, ini kita klik. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, ini udah masuk kan ya. Jadi sekarang kita tambahin di sini yaitu T-body. Nah, di dalam T-body ini kita tambahkan TR. Nah, di dalam TR ini kita tambahkan TD. Nah, untuk TD yang pertama yaitu nama, lalu kita tambahkan TD lagi. Untuk yang kedua ini kita tambahkan titik 2. Lalu kita tambahkan TD lagi. Untuk yang ketiga ini yaitu kita tambahkan ini. Nah, ini yaitu dolar tugas user nama. Nah, lalu
Eee, udah, coba kita save, lalu di sini kita refresh. Nah, ini udah muncul, tapi di sini tampilannya kurang bagus karena kita menambahkan border. Coba kita hapus aja untuk bordernya ini. Kita hapus, kita save. Coba kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini jadi lebih bagus. Selanjutnya, ini kita copy. Nah, dari sini kita copy, lalu kita taruh di bawah sini. Ini kita ganti jadi email. Lalu ini juga kita ganti jadi email. Nah, coba kita save. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini emailnya sudah muncul juga. Nah, lanjut. Setelah email, kita buat lagi. Ini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Kita ganti jadi tugas. Nah, untuk data tugas kita tidak perlu user. Jadi kita langsung tugas. Nah, udah. Lalu kita ini copy lagi. Lalu kita taruh di sini. Kita 2 kali. Nah, ini itu untuk tanggal mulai. Lalu di sini juga kita ganti tanggal mulai. Nah, untuk ini kita ganti jadi tanggal selesai. Ini juga jadi tanggal selesai. Nah, udah kita save. Kita lihat di sini. Nah, ini kita refresh. Nah, ini sudah selesai untuk PDF dari data tugas. Nah, di sini karyawan sudah bisa melihat namanya dan emailnya, lalu tugasnya. Ini untuk tanggal mulainya dan tanggal selesainya. Nah, di sini kita udah berhasil untuk membuat PDF, tampilan PDF dari data karyawan. Nah, ini kita udah selesai untuk video kali ini.